Bismillah, mau tindakan ini sebelum tindakan. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube aku, Bila Salsabila. Dan di vlog kali ini aku mau cerita pengalaman aku waktu bintitan sampai 4 bulan dan akhirnya dioperasi. Kedengerannya sepele ya teman-teman, bintitan, tapi kok bisa sampai dioperasi dan bisa selama 4 bulan. Nah, aku ada video nanti foto-foto waktu aku bintitan dari awal sampai akhirnya dioperasi. Dan di vlog kali ini aku juga ada nih ngobrol-ngobrol sama dokternya. Nanti dokternya bakal jelasin nih ke kita apa sih penyebab bintitan dan bagaimana penanganannya. Oh iya, kalian udah bisa ngenalin belum atau beda ini mana mata aku yang waktu itu bintitan sama yang enggak? Tuh, udah nggak kelihatan ya teman-teman, dan langsung aja ini dia videonya. Awalnya mata aku berasa gatal, terus agak merah, tapi kalau dari jauh nggak kelihatan nih. Jadinya aku diemin aja selama seminggu. Tiba-tiba muncul lagi bintitannya dan makin membesar, mulai merah dan berasa nyeri. Akhirnya aku putusin untuk konsultasi ke dokter dan dikasih obat salep sama obat minum pereda nyeri. Ini dia, setelah berobat, nanahnya mulai keluar, sempat kempes dan pecah, dan udah benar-benar kecil. Tapi ternyata belum hilang tuntas. Mata aku kembali lagi bintitannya, sampai akhirnya aku konsultasi lagi ke dokter, dan kali ini aku diresepin obat tetes mata, yang aku pakai ke bagian mata yang sakit, sama aku juga dikasih salep. Salepnya ini aku pakai di dalam kelopak mata karena bintitan aku adanya di dalam. Dan setelah aku berobat, ternyata 1 bulan bintitannya belum sembuh dan dokter saranin buat operasi. Karena bintitan aku tuh nggak ada matanya yang buat ngeluarin nanah, jadi katanya harus tindakan. Tapi aku takut. Dan akhirnya aku diemin aja. Dan aku mau cobain obat-obatan herbal yang teman aku pada saran ini. Yang pertama ada ekstra kunyit, jadi kunyit yang dihalusin, karena kunyit itu kan mengandung antiinflamasi, antibakteri. Aku olesin aja di mata jadi kayak eyeshadow gini ya. Tapi belum kempes juga bintitan aku. Aku juga nyobain daun sirih, karena rebusan air daun sirih ini mengandung antibakteri. Tapi balik lagi, bintitan aku juga belum kempes. Aku juga disaranin pakai bawang putih. Ternyata 3 hari setelah aku coba, kulit kelopak mata aku tuh jadinya berdarah. Karena memang rasanya tuh panas ya. Jadi aku saranin buat teman-teman mendingan gak cobain ini yang matanya bintitan. Akhirnya aku diemin, aku coba sampai mata aku mendingan, baru aku mau ke dokter lagi buat konsultasi. Dan kali ini aku pilih dokter yang berbeda. Harapannya biar dapat obat aja, gak pakai operasi. Tapi ternyata dokternya juga sama menyarankan untuk tindakan dan akhirnya aku memilih untuk operasi. Dan ini dia obat-obatan sebelum aku tindakan, ada obat pereda nyeri saat operasi sama salep yang aku olesin 2 hari sebelum tindakan. Aku balik lagi ke ruang tindakan dan ini adalah di ruang praktek dokternya. Ini kondisi mata aku sebelum tindakan. Kelihatan ya bintitannya masih ada dan ini mau dibuangin dengan cara insisi atau istilah medisnya insisi hordeolum interna. Jadi tindakan operasi bintitan ini masuk ke dalam bedah minor atau aku dilakukannya masih dalam keadaan sadar. Dan pertama-tama ini aku ditetesin obat bius lokal. Tujuannya biar nggak sakit waktu kena tindakan atau alat-alat. Nah, selesai ditetesin, aku disuntik cairan di kelopak matanya, baru setelah kebal itu dibalik kelopak matanya pakai alat penjepit, dan setelah itu dikuret kayak dibuangin nanahnya. Selama tindakan aku benar-benar gak ngerasain sakit karena udah pakai obat bius lokalnya itu ya. Oh ya maaf, aku gak ada video waktu tindakan, jadi aku ceritain aja. Dan ini dia mata aku diperban setelah tindakan. Cuma 15 menit aja ternyata, atau gitu aku langsung berani aja ya. Nah, mata aku masih diperban, aku bisa langsung pulang ini malamnya. Dan paginya aku udah bisa buka perbanan. Pelan-pelan ya teman-teman. Dan ini aku buka perbannya, dia ada bekas betadin aja. Tuh, aku udah bersihin deh paginya.
Jadi kalau kata dokter memang setelah tindakan tuh wajar kalau ada atau terlihat bengkak di mata. Tapi seiring waktu lama-lama bengkak itu akan memudar, akan hilang. Aku dikasih salep dan ini aku pakein selama 2 minggu di mata dan juga aku dikasih obat antibiotik. Kalau ini kondisi mata aku 5 hari setelah tindakan, udah mulai berkurang ya bengkaknya. Ini mata yang waktu itu nggak ada masalah apa-apa, dan ini mata yang waktu itu sempat dioperasi di bagian kanan. Atau di zoom, nggak kelihatan ya. Dan Bila udah sama dokter mata yang waktu itu nanganin Bila insisi, namanya dokter Naila. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Naila ini spesialis bidang mata, udah praktek selama 32 tahun. Iya, Ya, belum kita setahun. nanya-nanya bentar ya, Dok. Oke. Semua peradangan biasanya kan ada sebabnya, bakteri gitu ya, atau jamur atau apa. Nah, biasanya di dalam kelopak mata itu ada sebuah lapisan namanya tarsus, tipis seperti tulang rawan. Di dalamnya lagi ada kelenjar. Kelenjarnya menghasilkan air mata. Nah, namanya glandula meibum. Glandula meibum ini kadang-kadang tersumbat dan sebagainya. Di dalamnya kuman tumbuh menjadi sebuah bintitan, ini kayak jerawat gitu. Jerawatnya juga dalam folikel rambut ada masuk kuman, terus tersumbat di dalam, dia jadinya bernanah. Demikian pula dengan bintitan ini gitu, yang tersumbat adalah kelenjar-kelenjar air mata yang untuk memberikan membasahi, melumas air mata sebagai air mata. Tersumbat dia, jadi di dalam tarsus itu Terperangkap ya, Dok. terperangkap. Apa yang keluar? Ya pastinya enggak seluruh, kita kan nggak main apa-apa operasi ya. Selalu dimulai dengan pengobatan dulu. Pengobatannya dengan obat-obat, juga obat minum, dengan salep, kadang-kadang dikompres. Tapi kalau udah berbulan-bulan dia tidak bisa kempres sendiri, tidak bisa mempunyai jalan keluar sendiri, ya kita harus membantu mengeluarkan nanahnya supaya tidak jadi lebih besar, nanti merembet ke sebelah-sebelahnya. Apa ya? Pakai bawang merah ya? Enggak. Pokoknya kita jangan kutik-kutik yang penting. Kayak jerawat itu nggak boleh dikutik-kutik, kan kuku kita juga kotor. Oh. Pokoknya kita jangan kutik-kutik. Pakailah salep yang benar, salep mata ya. Kalau besar sekali, kita jangan suka pencet-pencet, gemes-gemes, itu mata loh. Iya. Di kulit aja kita nggak boleh pencet-pencet, nanti lari kemana-mana infeksinya ya. Sebaiknya sih tidak usah terlalu lama ya. Kita ngobatin sendiri, coba-coba pakai salep yang itu tuh dulu temenku bilang, coba pakai boleh gitu. Tapi kan lihat 1-2 hari kok tambah sakit sih, tambah besar gitu. Ya jangan diam aja, karena katanya bisa juga lari ke otak atau ke organ lain ya. Tuh kan infeksi ya pada daerah wajah. Oke, baik. Dokter, makasih banyak. Sama-sama. Yeay. Sampai ketemu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman udah dengerin kan tadi penjelasan dari dokter mata. Jadi kita sama-sama nih menjaga kebersihan tangan. Jangan asal dikucek kalau matanya gatel. Kan kita nggak tahu nih ada kuman atau bakteri apa yang nempel di tangan kita, yang kalau asal kena mata tuh bisa salah satu penyebab terjadinya bintitan. Dan buat teman-teman yang merasa matanya keganjel atau bintitan di awal-awal, saran dari aku itu bisa dikompres air hangat rutin 3-5 kali sehari. Kompres aja selama 5-10 menit. Kalau misalnya selama 2 hari nih bintitannya belum juga hilang gitu, masih ada, langsung aja teman-teman ke dokter mata terdekat. Dan buat teman-teman pengguna make up, itu juga harus diperhatiin banget
kebersihan make upnya. Jadi benar-benar dibersihin sampai residu make upnya tuh hilang. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kurang jelas yang pengen ditanyain, teman-teman boleh tinggalin komentar, dan kalian bisa share video ini ke teman kalian yang lagi bintitan ataupun disaranin operasi bintitan sama dokternya. Semoga video vlog kali ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.